Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini kita jongkok dulu yuk. Kita mau pasukan bareng-bareng. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita angkat pujian pertolongan.
kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga kiranya Kau berkati kami agar kami bisa duduk diam dan melakukan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah. Puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Sekali lagi oh giranglah, giranglah. oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Bapa
kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati Kau berkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Salam adik-adik, berjumpa lagi ya. Hari ini hari Sabatnya Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik diberkati, ada sukacita. Amin. Yuk sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau ajari kami supaya kami mengerti akan isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo semuanya duduk yang manis, duduk yang rapih. Gak boleh main-main lagi ya adik-adik. Harus sungguh-sungguh. Kita mau buka firman Tuhan yang ada di Alkitab Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 adik-adik. Firman Tuhannya yaitu Yesus dan Zakeus diselamatkan dan berubah dalam kasih mula-mula di temanya ya. Nah sekarang kita mau dengar firmannya. Adik-adik tahu kan firman Tuhan ini pernah dengar gak? Kalau lupa deh kakak. Yuk sekarang kita mau ingat-ingat lagi ya. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sudah pelayanan selama 3 tahun ya adik-adik. 3 tahun Yesus pelayanan ya. Terus dia bertemu waktu pelayanan itu. Satu ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki bertubuh kecil. Udah kecil, pendek juga. Tapi namanya besar adik-adik. Udah kecil, pendek, tapi namanya besar. Yaitu namanya adik-adik tahu enggak? Zakeus. Iya adik-adik pinter ya. Zakeus adik-adik namanya. Dia kaya tapi dia pendek, tidak tinggi. Zakeus kaya karena dia curang. Kenapa curangnya? Apa yang dikerjakan dia? Dia suka mengambil lebih banyak uang pajak dari penduduk yang lebih besar dari yang seharusnya adik-adik. Ya, misalkan 10.000 dia jadi 12.000 begitu dah. Jadi dia suka melebihkan jumlahnya ya. Karena itu hampir semua orang tidak menyukai Zakeus ini, Bapak Zakeus adik-adik yang si pendek gitu ya, kecil gitu. Terus saat Yesus sedang mengajar adik-adik, banyak orang datang untuk mendengarkan Yesus yang sedang mengajar itu. Termasuk juga Zakeus ini yang orang pendek, kecil. Dia juga mau melihat Tuhan Yesus adik-adik. Tapi waktu mau melihat karena dia pendek, dia kecil, sementara jalanan dipenuhi orang. Zakeus gak bisa lihat dalam rasa keingintahuannya, dia bingung. Wah kemana ya, gimana? Karena Zakeus terlalu pendek untuk melihat Yesus. Sementara orang-orang di depannya tinggi. Akhirnya adik-adik, Zakeus punya akal tuh. Zakeus menemukan pohon ara, dia melihat tuh ada pohon ara yang besar. Lalu dia lari dan memanjat pohon itu. Lalu Yesus datang ke arahnya. Waktu dia duduk di atas pohon, Tuhan Yesus datang kepada Zakeus. Lalu Yesus berhenti di bawah pohon ara yang dinaikin sama Zakeus itu dan menatap Zakeus. Tuhan Yesus lihat ke atas begitu.
Lalu Yesus tersenyum kepada Zakeus dan berkata, "Zakeus, cepatlah turun karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini." Begitu katanya. Lalu Zakeus turun dari pohon dan menunjukkan kepada Yesus jalan untuk ke rumahnya. Dia sangat bersemangat adik-adik. Dia senang karena Tuhan mau ke rumahnya. Yesus memang makan dengan orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Ya itu tadi si Zakeus. Kan Tuhan datang ke rumahnya Zakeus. Dan di rumah Zakeus dihidangkan banyak makanan. Lalu Tuhan Yesus makan bersama-sama. Dia mengunjungi Zakeus untuk mengajari Zakeus tentang kebenaran adik-adik. Padahal Zakeus itu apa? Ya Zakeus suka jahat sama orang-orang adik-adik. Tapi Tuhan datang sama Zakeus untuk mengajari kebenaran. Sementara orang-orang malah membenci dia. Dan menunjukkan kepadanya bagaimana mentaati dan melayani Tuhan adik-adik. Zakeus tahu bahwa dia telah berdosa. Akhirnya Zakeus sadar loh adik-adik. Waktu dia diajarin sama Tuhan, dia akhirnya sadar kalau dia sudah berbuat dosa dengan mencuri uang itu, uang yang suka dilebih-lebihkan itu dari orang. Dia sedih dan menyesal sekali. Hatinya sedih dan menyesal adik-adik. Setelah menerima kasih dan pengampunan Yesus, dia berkata kepada Yesus, "Adik-adik, Tuhan mengampuni orang berdosa loh seperti Zakeus dan mengasihi dia." Zakeus setelah menerima kasih dan pengampunan Yesus ngapain? Dia berkata sama Yesus begini adik-adik, "Saya akan memberikan setengah dari semua yang saya miliki kepada orang miskin." Jadi hartanya kan dia kaya raya ya adik-adik. Jadi separohnya, setengahnya dia mau kasih ke orang miskin katanya begitu. Terus untuk semua uang yang telah dia tipu, orang-orang yang telah ditipu dengan pajaknya itu, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Akhirnya dia mengembalikannya 4 kali lipat dari yang dia tipu itu adik-adik. Tahu nggak adik, Yesus mengampuni dosa Zakeus yang begitu banyak. Dia berkata sama Zakeus, Tuhan Yesus berkata sama Zakeus begini adik-adik. "Hari ini keselamatan telah datang ke rumahmu Zakeus." Hari itu waktu Tuhan datang ke rumah Zakeus, Yesus menunjukkan kasih Tuhan. Dan ia mengubahkan Zakeus. Tidak ada yang lebih kuat dari kasihnya, kasih Kristus adik-adik. Benar gak? Kasih Tuhan itu mengampuni adik-adik, tidak mendendam, tidak marah-marah. Bukankah kita sama seperti Zakeus? Benar gak kita semua adik-adik? Kan kita berdosa sama dengan Zakeus. Suka bikin dosa lagi, diulang-ulang terus ya, seperti Zakeus. Kita adalah orang berdosa. Dan keselamatan itu datang pada kita juga. Enggak buat Zakeus doang adik-adik, buat kita juga. Pada saat Yesus Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib untuk siapa? Ya untuk kita orang berdosa. Dalam kasih Yesus kita bukan saja diselamatkan adik-adik, tetapi diubahkan oleh kasih itu. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Siapa adik-adik yang mau serupa dengan Tuhan Yesus? Dia mengasihi, dia mengampuni, dia mengajari kita tentang hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan. Ya, tidak membenci. Dia tidak benci orang berdosa, tapi Tuhan datang memang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang benar. Adik-adik, karena di muka bumi ini tidak ada orang yang benar. Semua sudah berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Ya,
biarlah kita semua adik-adik kembali pada kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi dia terlebih dahulu, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya adik-adik ayo jangan suka marah-marah, dendam, kesel. Jangan adik-adik. Tapi kita harus mengasihi semua orang yang bersalah, yang berdosa sama kita. Supaya kita menjadi saksinya Kristus. Kristus mengampuni orang berdosa enggak? Mengampuni. Nah kalau kita mengampuni orang berdosa, jadi kita meneladani apa yang dikerjakan Tuhan enggak? Iya. Nah, mau kan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Ya seperti itu adik-adik. Kita menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi saksinya Kristus. Misalnya mengampuni. Mengampuni itu kita menjadi saksinya Tuhan. Karena Tuhan juga mengampuni kita. Dan kita mengampuni orang lain yang bersalah sama kita. Berarti kita menjadi saksinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Kembali pada kasih yang mula-mula. Sama siapa? Sama Tuhan. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Karena Tuhan kekuatan kita. Siapa yang mau? Yang mau kita angkat tangannya. Lalu kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman Tuhan. Tuhan mengajari kami tentang mengampuni orang yang berdosa. Kami orang berdosa Tuhan, ampuni kami terlebih dahulu. Supaya kami juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Tuhan tidak melihat perawakan kami. Kecil, pendek, tinggi, besar, semua sama di hadapan Tuhan. Kalau kami mau belajar mengasihi, mengampuni. Supaya kami menjadi teladan Tuhan Yesus. Jadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada siang hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang mengampuni orang-orang yang berdosa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami dikuduskan, kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ayo adik-adik angkat tangan, kita mau menerima berkat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupanmu. Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adik yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.